Dulu ada seorang pemuda dari Pulau Madura yang merantau ke Jawa Timur. Pemuda itu bernama Sakera. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk mengadu nasib di pulau seberang. Bukan hanya Sakera saja, merantau sudah sejak lama merupakan tradisi orang-orang Madura. Mereka ada yang merantau ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan sebagian dari mereka merantau sampai ke Sulawesi, Kalimantan, bahkan ke Irian Jaya. Ketika perjalanan Sakera sampai di Rembang, Pasuruan, ia merasa cocok dengan suasana tempat tersebut. Hamparan kebun-kebun tebu dan hijaunya lahan persawahan yang ditanami padi membuat Sakera jatuh cinta pada tanah Rembang. Tentu saja, pemandangan seperti itu tidak ia jumpai di kampung halamannya yang tandus. Tanaman padi dan palawija enggan tumbuh di tanah Madura yang tandus dan berkapur. Bukan hanya alamnya yang menarik hati Sakera. Ternyata ia merasa tidak asing dengan penduduk Rembang karena sebagian dari penduduknya juga berasal dari Madura. Akhirnya Sakera memutuskan untuk menetap di Rembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia bekerja sebagai mandor perkebunan tebu milik Belanda. Pekerjaan utama Sakera adalah mengawasi pengairan lahan perkebunan tebu. Belum terlalu lama kerja sebagai mandor perkebunan tebu, Sakera bertemu dengan seorang pemuda bernama Brodin. Karena merasa cocok, keduanya kemudian berteman baik. Bukan hanya itu saja, selang beberapa bulan kemudian Sakera bertemu dengan seorang gadis Rembang bernama Marlena. Rupanya di antara kedua insan berlainan jenis itu ada getaran cinta yang tak tertahankan. Tak lama kemudian Sakera mempersunting Marlena. Mereka menjadi pasangan yang hidup bahagia meskipun tidak berlimpah harta membela kaum tertindas. Setelah sekian lama bekerja di perkebunan tebu milik Belanda, Sakera menemukan ketidakjujuran para atasannya. Awalnya ia hanya mendiamkan saja melihat kecurangan yang dilakukan oleh Belanda kepada para pekerjanya. Tetapi kejadian tersebut terus berlanjut sampai akhirnya gaji para pekerja disunat. Melihat kenyataan tersebut, Sakera tergerak hatinya untuk menolong para pekerja. Ia menyadari, kalau hanya berdiam diri saja tanpa berbuat sesuatu justru akan semakin memberi kesempatan pegawai Belanda untuk memperbesar kecurangannya. Akhirnya dengan keberaniannya, Sakera memutuskan untuk mencari dalang dari ketidakjujuran pegawai Belanda yang semakin menyengsara para pekerja. Setelah lama mencari dan menyelidiki kasus kecurangan yang terjadi, akhirnya Sakera berhasil menemukan dalang kecurangan tersebut. Awalnya pegawai Belanda yang berbuat curang itu mengelak dan tidak terima saat kedoknya mengancam akan mengadukan Sakera ke atasannya, namun Sakera tak ancaman tersebut. Perseteruan antara Sakera dengan pegawai Belanda yang berbuat curang itu semakin hari semakin meruncing. Sampai pada suatu ketika perseteruan itu berjuang pada pertumpuan darah. Sakera terpaksa menghabisi pegawai Belanda itu dengan celuritannya ketika ia ditentang berkelahi. Kejadian itu terjadi di dalam kantor pegawai Belanda itu sendiri. Ketika itu Sakera bermaksud menuntaskan masalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Belanda. Namun tanpa disangka, pegawai Belanda itu naik pitam dan mengancam Sakera dengan pistolnya. Sebelum pistol pegawai Belanda itu menyala, celurit Sakera terlebih dahulu mencium leher pegawai Belanda itu hingga tewas bersimbah darah. Mereka aneh dengan tingkah laku Sakera saat yang keluar dari ruangan pegawai Belanda dengan baju yang berlumur darah. Salah seorang pegawai Belanda lainnya mencari tahu. Dan betapa kagetnya saat ia melihat pimpinannya terbujur kaku di dalam ruangan yang baru saja ditinggalkan Sakera. Tanpa menunggu lama, pegawai itu langsung melaporkan perbuatan Sakera yang dengan kejam membunuh pimpinannya. Akhirnya Sakera dijebloskan ke dalam penjara. Bagi Sakera, penjara merupakan resiko yang harus dia terima dari perjuangannya membela pekerja kebun tebu yang tertindas. Sementara itu, para pekerja tebu bersukaria atas tewasnya salah seorang pegawai Belanda yang selama ini telah menyengsarakan hidup mereka. Mereka sepenuhnya mendukung perjuangan Sakera dalam membaal nasib mereka yang dipermainkan oleh pegawai Belanda tersebut. Hidup Sakera,
Teriak Mera mendukung Sakura sebelum dijebloskan ke penjara. Sakura berpesan kepada sahabat baiknya, Brodin, untuk menjaga dengan baik istrinya, Marlena. Pesan Sakura itu selalu oleh Brodin sehingga setiap pagi sebelum berangkat kerja dia selalu menyempatkan diri untuk singgah sebentar ke rumah Sakura. Dan setiap pagi juga Marlena selalu membuatkan sarapan untuk Brodin. Kebiasaan ini berlangsung setiap hari, bahkan Brodin semakin sering mengunjungi Marlena. Marlena senang saja karena mendapat perhatian meskipun bukan dari suaminya, melainkan dari sahabat suaminya. Namun, lama-kelamaan Marlena merasa perhatian yang diberikan Brodin lebih besar daripada perhatian Sakura selama ini. Dia merasa bahagia mendapat perhatian dari Brodin, terlebih lagi, semenjak Sakura dijebloskan ke penjara Marlena merasa kesepian. Marlena terombang-ambing dalam menunggu seseorang yang belum pasti akan kembali atau tidak. Bisa saja Sakura dihukum seumur hidupnya. Sampai akhirnya, Marlena memutuskan untuk berusaha melupakan Sakura. Kemudian Marlena mencoba membuka hati untuk seseorang yang pasti akan memberikan kasih sayang kepadanya setiap saat, yaitu Brodin. Hal yang tidak disangka oleh Marlena akhirnya terjadi. Sakura dibebaskan karena dari hasil penyelidiki kasus kecurangan pegawai Belanda, yang sebelumnya dipakai alasan Sakura untuk membelah diri, menemukan bukti yang menguatkan kasus tersebut. Akhirnya komplotan pegawai Belanda lainnya yang melakukan kecurangan juga dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu, Sakura yang tidak bias menahan kegembiraannya langsung pulang ke rumahnya untuk segera menemui istri tercintanya, Marlena. Dalam perjalanan pulang Sakura sudah membayangkan bahwa Marlena akan terkejut saat melihatnya pulang ke rumah tanpa pengawalan polisi. Namun keindahan yang dibayangkan oleh Sakura tiba-tiba pudar. Ketika baru saja menginjakkan kaki di rumahnya, mata Sakura melihat Marlena dan Brodin sedang bermesraan. Tentu saja hal itu membuat amarah Sakura memuncak. Sakura kecewa kepada istrinya yang telah mengkhianati kesetiaannya. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Marlena telah meragukannya dan tidak percaya lagi kepadanya. Sakura juga kecewa kepada Brodin, sahabatnya, yang telah dipercaya untuk menjaga istrinya tetapi malah menghancurkan hidupnya berselingkuh dengan Marlena. Brodin yang juga kaget melihat Sakura dengan wajah geram itu kontan saja keluar dari rumah Sakura. Setelah Brodin keluar, Sakura marah besar kepada istrinya. Beberapa hari kemudian Sakura memutuskan mencari Brodin. Dia sadar kalau kesalahan bukan sepenuhnya pada Marlena. Sakura merasa Brodin lebih banyak bersalah dan Sakura bertekad untuk mencari sampai ketemu. Tetapi kenyataannya tidak semulus apa yang direncanakan oleh Sakura. Brodin mendapat kabar buruk tentang rencana Sakura sebelum Sakura berhasil menemukan Brodin. Sementara Sakura sibuk mencari Brodin. Brodin berusaha mencari Care untuk membalikan keadaan. Brodin ingin melihat Sakura terbunuh sebelum Sakura menemukan dan membunuhnya. Brodin ingin Sakura mati di tangannya. Berbagai cara sudah dilakukan oleh Brodin untuk membunuh Sakura. Tapi selalu gagal karena Sakura selalu dapat meloloskan diri sampai akhirnya Brodin menemukan cara yang dianggapnya ampuh. Dengan bantuan kelompoknya Brodin membuat tayuban di daerah sekitar Rombo dengan mengundang semua orang yang ada di Pasuruan. Brodin yakin dengan cara itu Sakura termasuk salah satu dari beribu-ribu orang yang akan dating pada tayuban tersebut. Brodin dan beberapa orang kepercayaannya membuat jebakan untuk Sakura dengan membuat panggung tempat di atas lubang yang memang sengaja disiapkan dan tak lupa melubangi panggung tersebut. Benar saja, pada acara tayuban, Sakura nampak berdiri di depan panggung. Di antara orang-orang yang menghadiri acara tersebut sambil menikmati alunan musik, Brodin segera memerintahkan kaki tangannya yang tidak jauh dari Sakura untuk mengajak Sakura naik ke panggung. Sakura yang tidak mengetahui rencana besar di balik semua itu mau saja menuruti tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Di atas panggung, orang suruhan Brodin mengarahkan Sakura tepat di atas lubang yang dibuat oleh Brodin.
Di tengah asyiknya Sakura menikmati musik tayuban, panggung yang tidak begitu kuat itu pun roboh. Sakura jatuh tepat ke dalam lubang yang telah disiapkan. Brodin lalu memerintahkan semua orang suruhannya untuk mengambil batu dan melemparkannya ke dalam lubang. Dan akhirnya Sakura tewas terbunuh. Jasadnya diambil dan dikubur dengan hanya melemparkan tubuhnya ke daerah bekacak berkat kegigihan dan perjuangannya membela kaum tertindas. Masyarakat Pasuruan mengabdikan nama Sakura sebagai nama supporter sepak bola Kabupaten Pasuruan. Mereka berharap kesebelasannya dapat setangguh dan segigih